datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di hari ke-17, CD ke-17. Menanam tindakan, membuang penundaan, menuai keajaiban. Di waktu tertentu dia pasti menunda sesuatu hal. Hidup adalah penuh prioritas. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kita menunda sesuatu hal. Otomatis tidak bisa dihindari. Penundaan datang paling berat ketika kita mempunyai identitas dan kita mengakui bahwa saya adalah seorang yang memang senang menunda-nunda. Ketika Anda menyerah terhadap kondisi dan situasi dan tidak melakukan take action terhadap apa yang Anda inginkan, tidak take action menuju arah goal yang Anda impi-impikan, ketika itu berlarut-larut, yang paling parah, akhirnya kita mengakui jadi identitas. Saya ini memang orang yang senang menunda. Kalau sudah seperti itu, selesai. Jadi kunci pertama, kita harus merubah keyakinan terlebih dulu. Saran saya, apapun keyakinan kita, blueprint kita kalau mengatakan bahwa saya adalah orang senang menunda, jangan khawatir, semua orang pasti senang menunda. Seperti saya pribadi, saya juga senang menunda. Tapi menunda yang tidak penting. Jadi katakan kepada diri Anda sendiri, adalah master untuk menunda. Untuk itu, saya adalah raja penundaan, saya jago sekali menunda. Semua orang pasti, gitu ya. Dan tambahin belakangnya, betul, saya adalah raja menunda, saya adalah master dari penundaan. Maka saya tunda hal-hal yang tidak penting. Dengan keyakinan ini, kita akan fokus kembali ke kekuatan kita. Ketika mau ditambah lagi dengan iman kita, Anda doa, terima kasih Tuhan, bahwa Anda sudah memberi saya kekuatan dan keberanian, serta kemampuan untuk merubah yang harus saya rubah, untuk mengambil tindakan yang harus saya ambil tindakan, dan memberi saya kedamaian serta kepasrahan, untuk menerima apa yang harus saya terima dan tidak bisa saya rubah. Dan terima kasih juga Tuhan, atas segala karunia kebijaksanaan-Mu, sedemikian sehingga hamba-Mu ini mampu membedakan mana yang harus ambil tindakan dan harus dirubah dengan yang harus kita terima karena tidak bisa kita rubah dan bisa kita terima dengan damai dan sejahtera. Itulah doa yang sangat-sangat powerful. Jadi kita mendapatkan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang harus ditunda atau bahkan tidak perlu dikerjakan sama sekali, mana yang harus take action sekarang atau mana yang harus take action besok. Kita punya kebijaksanaan untuk membedakannya. Setelah kita merubah keyakinan kita bahwa kita adalah master penundaan, harus yakin bahwa Anda semua orang master penundaan. Tapi kita karena master penundaan, maka kita tunda hal-hal yang tidak penting. Kembali lagi pada waktu kita menunda secara ilmu, sains. Kenapa sih manusia menunda? Satu, adanya pola lama yang menghambat dia untuk take action. Jadi pola kebiasaannya dia memang berbeda dengan pola orang yang take action. Biasanya yang membuat orang menunda itu adalah fear-nya dia, ketakutannya dia. Ketakutan kalau dia take action akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Ketika dia take action tidak menimbulkan hal-hal yang dia inginkan. Jadi satu yang menghambat kita dari tindakan untuk mengarah ke impian yang paling besar adalah takut. Takut ini macam-macam. Ada takut gagal, tapi juga ada takut sukses. Oh ya Pak, saya tidak pernah takut sukses. Oh ya, banyak sekali orang yang takut sukses. Nanti kalau saya sukses begini, banyak orang yang minta-minta kepada saya. Kalau sukses begini, nanti ada resikonya seperti ini. Kalau kaya, nanti bisa tahu-tahu habis. Kalau
kaya nanti anaknya rebutan warisan. Nah, ini keyakinan-keyakinan seperti inilah, yang ketakutan-ketakutan seperti inilah yang menghambat kita untuk take action tanpa disadarin. Takut malu, takut ditolak, takut diomong orang negatif. Begitu banyaknya takut-takut yang membuat kita paralyzed. Itu yang nomor 1, takut. Kita sudah belajar dari CD ke-1 sampai CD ke-16. Begitu banyaknya kita push untuk menaklukkan rasa takut dan untuk take action. Dan kemudian bisa jadi juga penundaan itu datang dari satu yang namanya goal yang impoten. Kenapa kemarin kita minta Anda untuk menulis alasan yang sangat kuat? Karena rata-rata orang kalau punya alasan sangat kuat, dia akan take action mengarah ke arah impiannya. Entah berhasil entah tidak, dia akan take action karena dia sudah punya alasan sangat kuat. Kalau alasannya sangat kuat lagi, dia akan sangat-sangat kreatif, dia cari cara, akhirnya dia akan berhasil menemukan caranya. Sekali lagi, ketika muridnya siap, gurunya datang. Saya sangat percaya terhadap ini, karena radar kita akan mencari yang kita inginkan. Jadi goal impoten ini membuat kita, enggak perlulah, enggak penting ini. Kalau enggak penting, ya berarti Anda tunda. Jadi ada dua macam. Ketika Anda anggap penting, kenapa kalau Anda tidak take action, Anda tunda? Karena ada rasa takut tadi, atau blueprint Anda di kondisi pola Anda, lama Anda, membuat Anda trauma untuk take action karena takut segala macam semuanya. Kemudian berikutnya yang kedua, karena goal Anda tidak cukup penting, atau istilahnya goalnya impoten, akibatnya Anda tidak terangsang untuk mengejar goal tersebut. Dari CD-CD yang kemarin, kita sudah belajar bagaimana kita merusak pola kita, membuat dari takut jadi berani, yaitu dengan merubah gerak kita, merubah emosi kita dari loyo jadi semangat, dari ragu-ragu jadi berani, atau dari takut jadi geli. Ketika kita merubah gerakan kita, kemudian yang kedua setelah merubah gerakan kita, kemudian kita juga merubah fokus kita, kemudian merubah kata-kata kita, merubah keyakinan kita, yang sudah dibahas di CD nomor 6, 7, 8, dan 9. Itu kita bisa memanfaatkan untuk merubah emosi kita. Kemudian yang kedua, tentang goal, kita sudah bahas juga di nomor 14, 15, serta 16. Tapi lebih dari itu, saya ingin menambahkan, ternyata manusia untuk menunda, untuk loyo, untuk sedih, atau untuk mengalami emosi-emosi tertentu, mereka mempunyai strategi. Maksudnya strategi itu apa? Strategi itu adalah urut-urutan kerja yang kalau kita lakukan, hasilnya sama. Itu yang namanya strategi. Kalau misalnya McDonald mempunyai strategi untuk masak hamburger, strategi yang sama dilakukan secara urut-urutan, strategi sistem, gitu. Jadi sistem adalah sama urutan kerja tadi, strategi juga urut-urutan kerja tadi, yang menghasilkan hal yang sama. Dimanapun McDonald dimasak dengan strategi yang sama, dengan sistem yang sama, hasilnya sama. Persis kita, pada waktu kita sedih, pada waktu kita takut, pada waktu kita menunda, pada waktu kita kecewa, pada waktu kita depresi, frustasi, itu biasanya ada urut-urutan hal-hal tertentu yang kalau kita lakukan, persis kita akan menjadi depresi dan tertekan. Ataupun kita takut kemudian menunda. Nah, di CD ini kita akan belajar strategi kita atau jurus kita, andalan kita untuk menjadi loyo, untuk menunda. Biasanya Anda fokus kemana, gerakannya seperti apa, kata-kata Anda katakan seperti apa kepada diri Anda sendiri. Nah, kita akan mulai dengan detail untuk mencari strateginya. Yang negatif tadi seperti apa, yang membuat kita loyo dan tidak berdaya tadi seperti apa. Kembali lagi, negatif juga ada yang membuat kita berdaya. Sekali lagi, ini negatif yang membuat kita tidak berdaya. Kemudian kita akan cari juga strategi-strategi. Masing-masing individu adalah berbeda. Yang membuat kita jadi berdaya seperti apa, yang membuat kita jadi semangat seperti apa, yang membuat kita take action seperti apa. Ada kondisi-kondisi tertentu, kondisi emosi, kondisi fokus kita, kemudian kondisi arti yang kita berikan, kondisi gerakan kita, kemudian kondisi kata-kata kita, kondisi keyakinan kita, yang kalau kita lagi tekan tombol sana, kita seketika jadi semangat. Tidak peduli apapun yang harus kita kerjakan, mendadak kita jadi semangat. Bahkan sesuatu hal yang biasanya kita loyo kita hadapin, kalau kita pikirkan, kita fokuskan dengan cara strategi yang untuk membuat kita semangat, kita bisa menjadi semangat. Nah, kemudian yang ketiga, kita gunakan jurus andalan kita, strategi kita untuk membuat semangat, untuk menghadapi hal-hal yang harus kita lakukan, juga sehingga kita pada waktu mengerjakan dengan semangat dan penuh antusias.
Oke, mari kita mulai sekarang. Anda harus mulai sekarang juga. Ini kalau Anda setir mobil, Anda terpaksa harus minggir sebentar. Kalau Anda tidak bisa minggir, oke, tentu aja mungkin Anda tidak bisa minggir. Tapi kalau bisa, silakan minggir sekarang juga. Hentikan terlebih dahulu. Anda bisa matikan juga tape ini untuk mulai nanti pada waktu sudah sampai di rumah atau satu tempat yang bisa Anda mengerjakan tugas ini. Silakan, itu adalah pilihan Anda. Kalau Anda mau berhenti, silakan berhenti sekarang juga. Minggir, cari tempat yang sepi, kita lakukan exercise ini. Mari kita mulai. Tolong pikirkan, ketika Anda lagi malas mengerjakan sesuatu hal, atau takut mengerjakan sesuatu hal, yang jelas Anda mulai menunda, atau bahkan tidak kepingin sama sekali, atau bahkan Anda hampir saja memutuskan untuk tidak melakukan sama sekali. Jadi totally stop gitu ya. Pikirkan sesuatu hal yang membuat Anda lagi takut mungkin, atau ragu-ragu, khawatir, lagi malas mengerjakan sesuatu hal yang sebetulnya Anda anggap hal itu benar-benar harus Anda lakukan. Bayangkan apa yang Anda lihat saat itu. Rasakan apa yang Anda rasakan saat itu. Dengarkan apa yang Anda dengarkan saat itu. Mungkin Anda mendengarkan kata-kata Anda sendiri. Apa yang Anda katakan kepada diri sendiri. Ketika Anda malas, ketika Anda khawatir dan tidak take action, ketika Anda ragu-ragu dan menghentikan Anda. Di mana fokus Anda saat itu? Apa yang Anda lihat? Catat di buku sukses Anda jawaban dari pertanyaan saya ini, sehingga kita bisa mengerti strategi kita, pola ketika kita sedih, ketika kita khawatir, ketika malas, ketika takut untuk take action, sehingga kita menunda. Apa yang Anda bayangkan? Apa yang Anda lihat? Tolong ditulis. Kemudian saya tanya, yang Anda lihat tadi, terang atau gelap? Silakan dijawab. Atau mungkin setengah terang, setengah gelap. Tidak terang, tidak gelap. Biasa saja. Silakan ditulis. Kemudian, berwarna atau hitam putih? Silakan ditulis. Buram atau jelas? Ketika Anda loyo, apa yang Anda lihat, apa yang Anda bayangkan? Mata Anda membayangkan apa, melihat apa? Kemudian, berada di mana yang Anda bayangkan tadi? Di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau berada di depan Anda? Tulis. Yang terlintas tulis. Kemudian, di sebelah mana lagi? Di atas, di tengah, atau di bawah? Kemudian, perhatikan otot Anda. Di mana tegangan otot Anda? Atau bahkan tidak ada tegangan? Di mana yang intens, yang ada tekanannya? Di dahi? Di bibir? Di bahu? Dada? Perut? Pinggul? Paha? Tumit? Atau di mana yang ada tegangan? Atau malah tidak ada tegangan? Ada tekanan di mana? Apa yang Anda rasakan? Perasaannya gimana? Ada yang berat? Adakah yang menekan Anda? Ada berat di mana? Silakan Anda tulis. Kemudian, apa yang Anda dengarkan? Suara apa yang buat Anda menjadi males, loyo, tertekan tadi? Takut, khawatir? Kemudian, mungkin apa yang Anda dengarkan bisa jadi kata-kata orang lain, ataupun kata-kata Anda sendiri. Anda mengatakan apa di dalam hati Anda? Tulis kata-katanya. Gimana nadanya? Bersemangat atau tidak bersemangat nadanya? Lambat atau cepat? Demikian juga film yang Anda bayangkan tadi ketika Anda loyo. Film tadi berupa film bergerak atau berhenti? Silakan dijawab. Tulis. Bergeraknya cepat atau lambat atau biasa? Ketika Anda membayangkan suatu hal yang buat Anda jadi loyo, jadi malas tadi.
takut tadi. Kemudian, apa yang Anda rasakan lagi? Mungkin bau, mungkin indera pengecap Anda. Silakan tulis. Saya membau ini Pak, saya merasa mulutnya jadi pahit. Apapun, itu panca indera Anda. Terus, oh tangan saya jadi dingin Pak. Atau tangan saya jadi keringat. Apapun, silakan. Kemudian saya tanya, apa yang Anda katakan kepada diri sendiri? Anda ngomong apa kepada diri sendiri ketika loyo, males, tidak semangat, tidak mau take action? Apa yang Anda katakan kepada diri sendiri? Anda ngomong apa? Mungkin, ini percuma, tidak akan berhasil. Ini susah. Anda punya pola. Sudah? Oke. Anda sekarang bisa berdiri, tolong berdiri dulu semua. Berdiri, tolong berdiri dengan semangat. Oke, goyangkan badan Anda. Goyangkan badan Anda. Oke, berdiri semua. Berdiri semua. Anda kalau di mobil, Anda duduk tegak. Goyang-goyangkan badan Anda. Gerak-gerakan badan Anda. Tegakkan dada Anda. Tegakkan wajah Anda. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Tarik nafas panjang. Hembuskan cepat. Hah. Oke. Sekali lagi. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Hah. Oke. Kendorkan badan Anda. Sekarang, saya kepingin Anda masuk ke dalam satu situasi yang ketika Anda sangat-sangat semangat. Begitu semangatnya, unstoppable. Anda dalam kondisi yang luar biasa, sangat senang, sangat gembira. Anda siap untuk take action. Yes, Anda benar-benar tidak sabar untuk menanti untuk Anda take action. Silakan, bayangkan satu kondisi yang Anda unstoppable. Benar-benar dahsyat, penuh semangat, penuh vibran, langsung kepingin take action. Sangat-sangat tidak sabar. Bahkan Anda sudah langsung take action. Apa yang Anda lakukan? Bayangkan, apa yang Anda lihat? Dengarkan. Oke, duduk tegak semuanya, dagunya ke atas. Napas panjang-panjang. Perhatikan gerakan Anda, buat ceria wajahnya. Boleh tutup mata, boleh lihat buka mata, silakan. Tapi silakan, bayangkan lagi. Apa yang membuat Anda seketika sangat-sangat semangat pada waktu, sangat kepingin sekali itu take action, atau bahkan sudah take action, unstoppable, bahkan mungkin sudah terjadi, sudah lewat ketika Anda itu sudah sangat berhasil. Apa perasaan Anda yang Anda rasakan? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Lihat, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda rasakan? Tekanan ototnya di mana? Tangan Anda bagaimana? Gerakan Anda bagaimana? Oke, sekarang kita masuk ke buku. Tolong dicatat sekarang. Perhatikan sendiri ketika Anda gembira, ketika Anda semangat. Sekali lagi, tindakan ini bisa Anda lakukan sendiri ataupun dengan orang lain, tapi lebih baik Anda lakukan sendiri sehingga Anda mulai tahu strategi Anda, fokusnya kemana ketika Anda semangat. Kata-kata apa yang Anda gunakan ketika Anda semangat, apa yang Anda dengarkan, gerakan seperti apa Anda yang lakukan, napasnya bagaimana ketika Anda semangat, ketika Anda benar-benar full power, sangat-sangat semangat. Oke, sekarang saya lihat. Mari kita catat. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda bayangkan? Di sebelah mana? Di sebelah kanan? Di sebelah kiri? Atau di depan Anda yang Anda lihat? Yang membuat Anda semangat? Di atas, di tengah, atau di bawah? Silakan dicatat. Oh, saya semangat di sebelah sini Pak ketika saya melihatnya sebelah sini. Silakan catat. Kemudian, gimana? Terang atau gelap? Atau biasa aja? Silakan ditulis, terang, gelap. Oh, cerah Pak, terang sekali. Oh, silakan. Lebih terang Pak. Oke, silakan. Kalau jawabannya sama dengan yang membuat Anda loyo, tanya, mana ya? Terang Pak. Oke, sama-sama terang atau lebih terang ini? Silakan gitu ya. Tulis. Kemudian, jawab pertanyaan berikut. Silakan ditulis juga, sehingga kita tahu strategi kita untuk jadi semangat. Sekarang saya tanya, tolong dijawab. Berwarna atau hitam putih? Boleh sama-sama berwarna, mana yang lebih berwarna, mana yang lebih colorful misalnya. Sama-sama hitam putih, mana yang lebih cerah gitu ya. Kemudian, jelas atau buram? Besar atau kecil? Apa yang Anda bayangkan? Dekat atau jauh? Oh, dekat Pak. Oh, jauh Pak. Dekat, silakan. Terlibat Pak. Silakan. Kemudian
Filmnya bergerak atau tidak bergerak? Seperti foto atau seperti film? Kalau bergerak, bergeraknya cepat atau bergeraknya lambat? Silakan. Kalau sama-sama lambat, dengan yang sedih, lebih cepat mana? Silakan. Kalau sama cepat, mana yang lebih cepat? Anda lihat, bayangkan, rasakan, dengarkan. Kemudian, tekanan otot di mana yang Anda rasakan? Tegangannya di mana? Di dahi atau tidak? Dahinya rileks atau dahinya tekan? Di bibir, di mulut, di leher, di bahu, di dada, di perut, atau di punggung, atau di pinggul, di paha, di kaki, di tumit, di mana? Tulis. Yang membuat Anda jadi semangat tadi, tekanan ototnya di mana? Oke. Kemudian gerakan Anda seperti apa? Anda melakukan gerakan tertentu? Mungkin yes, ngepalkan atau atau apa? Catat gerakan. Kalau sakit, saya semangat. Napasnya bagaimana? Matanya memandangnya, gerakannya seperti apa? Kemudian apa yang Anda dengarkan ketika Anda semangat? Ada orang lain memuji? Ada tepuk tangan? Ada suara apa yang buat Anda jadi semangat? Tulis yang Anda dengarkan. Mungkin kata-kata Anda sendiri yang Anda ngomong di dalam hati. Anda ngomong apa di dalam hati? Saya dahsyat, saya hebat. Luar biasa. Enak bener. Apapun. Saya bangga, apapun. Mungkin kata-kata dari orang yang Anda hormati, dari orang yang Anda cintai, atau kata-kata dari Anda sendiri, apa yang Anda dengarkan? Kemudian panca inderanya, apa yang Anda rasakan? Tangan Anda bagaimana? Kemudian baunya, hidung seperti apa? Mungkin Anda yang ngecap seperti apa? Tulis. Sudah tulis? Oke. Sekarang, mari kita gunakan. Ini yang namanya strategi. Maunya strategi itu apa? Semua orang mempunyai strategi sendiri-sendiri. Dan ketika strategi tadi itu kita gunakan, misalnya strategi semangat kita gunakan. Kemudian, untuk memikirkan hal yang sebetulnya kita tidak semangat, tapi strateginya kita gunakan. Saya tidak tahu, Anda please. Sekarang apa yang Anda bayangkan yang membuat Anda loyo, saya nggak tahu gitu ya. Melakukan tindakan apa, mau berkenalan, takut, mau begini, khawatir, mau apapun yang Anda takut tadi yang di pertama. Sekarang Anda gunakan dengan jurus yang kedua. Misalnya begini, jurus yang pertama yang strategi Anda jadi loyo, Anda tahu salah atau benar, tapi Anda silahkan. Ini hanya sekedar contoh, tapi Anda gunakan strategi Anda sendiri untuk memikirkan hal-hal yang sebetulnya membuat Anda takut dan loyo, tapi Anda menggunakan cara bergerak, cara bernapas, cara ngomong, cara fokus Anda yang membuat Anda jadi semangat. Sebelumnya lagi, saya tanya lagi untuk melengkapi jurus tadi yang kedua. Saya tanya, Anda ngomong apa ketika Anda semangat? Anda bicara apa? Mengeluarkan kalimat apa? Kata-kata apa? Dan gerakannya bagaimana? Tekanan nadanya seperti apa? Oke, coba Anda ngomong sekarang. Anda ngomong, kalau Anda semangat gimana? Yes, dahsyat, semangat. Apapun yang Anda katakan, bisa. Apapun, kata-kata apa yang Anda keluarkan dengan nada yang intens, yang penuh Anda semangat dan unstoppable, penuh semangat dan tidak bisa di stop lagi. Anda akan take action dengan powerful. Kira-kira Anda ngomong seperti apa, melakukan gerakan seperti apa, matanya bagaimana, tegangan ototnya bagaimana. Oke, lakukan sekarang juga. Lakukan lagi. Catat, gerakannya seperti apa, tangannya seperti apa, napasnya seperti bagaimana, berdiri tegaknya seperti apa, fokus matanya bagaimana. Silakan catat. Ini adalah salah satu strategi Anda untuk membuat Anda jadi semangat. Nah, tugas Anda adalah menggunakan strategi semangat ini untuk memikirkan hal-hal yang membuat Anda tidak semangat atau yang membuat Anda menunda tadi. Membuat Anda jadi takut, membuat Anda jadi khawatir, malas. Saya beri contoh. Misalnya, di dalam rekaman ini, asisten saya juga melakukan hal yang sama. Ketika saya tanya, kapan pada waktu kamu malas? Hal apa yang buat kamu menunda? Mandi pagi, Pak. Kemudian saya minta asisten saya untuk membayangkan pada waktu mau mandi subuh, mandi pagi, istilahnya dia adalah mandi subuh. Saya tanya, apa yang Anda bayangkan? Dingin, Pak. Kemudian bayangannya berada di mana? Apa yang Anda lihat tadi? Di tengah, di sebelah kanan, ataupun di sebelah kiri? Dia bilang tengah.
Oke, gambarnya berhenti atau gambarnya bergerak? Dia bilang berhenti. Kemudian berada di sebelah mana? Di atas, di bawah, di belakang, ataupun di depan? Oh, di depan. Kemudian saya tanya, apa yang Anda bayangkan pada waktu mandi subuh? Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Kemudian saya tanya lagi, gimana? Gelap atau terang? Dia bilang, biasa Pak, ya agak suram-suram, tidak gelap, tidak terang. Oke. Kemudian dekat atau jauh? Dekat. Saya lihat, jelas atau buram? Dia bilang, jelas. Kemudian saya tanya, besar atau kecil? Biasa. Kemudian saya tanya lagi, tekanan ototnya berada di mana? Dia jawab, tekanannya di bahu Pak. Sampai di sini saya melihat dia sudah sangat-sangat kelihatan tambah males begitu, karena dia mengingat hal-hal yang membuat dia malas. Kemudian apa yang Anda rasakan? Yang dirasakan apa? Dingin Pak, berkerut yang dirasakan. Itu yang merupakan panca inderanya dia. Dingin Pak, berkerut. Terus kemudian kata-kata apa yang Anda dengar? Gemericik air Pak. Terus kemudian saya tanya lagi, gimana gerakan otot Anda? Ya gini Pak, lemes gini. Terus kemudian ngomong apa Anda untuk menggambarkan satu kalimat, menggambarkan mandi subuh? Aduh, entar aja deh. Saya tanya, napasnya bagaimana? Lambat Pak. Oke, kemudian saya suruh berdiri semua, saya suruh goyang-goyang. Yes. Saya goyang-goyang, suruh loncat-loncat, tarik napas sebentar, kemudian pelan-pelan hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Kemudian goyang-goyang sedikit. Itu namanya separator state. Jadi kita merubah emosi kita dari loyo seketika jadi semangat. Anda sudah belajar dan kita terus praktek. Kemudian saya tanya lagi, kapan kejadian yang ketika kamu sangat semangat, tidak sabar untuk take action, bahkan sudah take action ataupun unstoppable, satu perasaan yang puncak emosi, kapan itu peristiwanya? Oh, pertama kali pada waktu mau keluar negeri Pak. Pada waktu apa? Pada waktu mau bangun juga Pak, sama bangun pagi. Kebetulan. Sebenarnya beda juga boleh kejadiannya apa. Tapi kejadian apa yang buat dia semangat, sangat semangat? Kebetulan saya mau bangun pagi Pak. Kemudian saya tanya, apa yang Anda bayangkan? Saya bayangkan bandara Pak. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda bayangkan? Harus on time. Langsung keluarnya harus on time. Boleh. Kemudian saya tanya, tempatnya di mana? Anda bayangkan, kalau bayangkan bandara, di kanan, di kiri, atau di tengah? Kebetulan sama di tengah. Kalau Anda misalnya berbeda, saya membayangkan yang loyo Pak di sebelah kiri. Kalau semangat sebelah kanan, Anda tinggal membayangkan suatu hal yang loyo pada waktu digunakan jurus ketiganya, yaitu menggunakan strategi semangat untuk membayangkan hal-hal yang kita tidak semangat, pindahkan ke kanan, gitu ya. Itu sesuai. Tapi ini kebetulan sama-sama di tengah. Kemudian saya tanya, gambarnya berhenti atau bergerak? Bergerak. Cepat atau lambat? Biasa saja. Kemudian saya tanya, berada di mana yang Anda bayangkan? Di depan, di samping kanan, samping kiri, di bawah? Oh, di depan, sama-sama di depan. Ini, kalau yang loyo Anda bayangkan misalnya di bawah, sedangkan Anda semangat bayangkan di depan, Anda bisa rubah. Membayangkan hal-hal yang loyo, yang Anda takut dan Anda malas, yang Anda khawatir ditunda, taruh di tengah, mendadak Anda jadi semangat, gitu ya. Itu strateginya. Kemudian saya tanya, berwarna atau hitam putih? Oh, berwarna Pak. Warnanya bagaimana dengan warna yang mandi subuh tadi? Oh, ini lebih meriah Pak, warna-warni, lebih seger gitu ya. Oke. Kemudian saya tanya, gimana, gelap atau terang? Oh, terang Pak, lebih terang. Very good. Saya bilang, dekat atau jauh? Dekat Pak, lebih dekat dari tadi. Oke. Sekarang saya tanya lagi, gimana? Kecil atau besar? Besar Pak, lebih besar dari tadi. Oke. Tekanannya di mana? Di perut. Ternyata kalau dia semangat, tekanannya bukan di bawah, tapi di perut. Perutnya lebih keras. Bagus. Kemudian apa yang Anda rasakan? Deg-degan Pak, saya merasa tidak sabar. Kemudian kalau Anda bayangkan pada waktu pagi bangun, pada waktu mau menuju ke arah bandara, apa yang Anda rasakan lagi? Seger Pak. Wow, kalau tadi dingin, sekarang segar. Kenapa tidak? Nah, kemudian ngomong apa dan gerakan tangannya gimana? Saya lagi lihat pada waktu dia ngomongnya begini. Wah, baru pertama nih, sambil tangannya menggenggam, tangan kanannya menggenggam, memukul tangannya. Baru pertama nih. Baru pertama nih. Baru pertama nih. Nah, seperti itu, saya perhatikan juga napasnya panjang-panjang atau pendek-pendek. Oh, panjang-panjang dan kuat-kuat Pak. Jauh lebih kuat daripada tadi yang lambat dan loyo. Wah, kuat Pak. Oke, sekarang mari kita pikirkan mandi subuh dengan cara strategi kita bersemangat. Oke, pada waktu Anda bayangkan harus on time. Pada waktu mandi subuh, bayangkan harus on time. Oke, terus kemudian sama di tengah, bayangannya bergerak. Dia mulai agak semangat. Kemudian bayangan penuh warna-warni. Saya lihat wajahnya mulai lebih seger. Dan kemudian lebih terang. Pada waktu mandi subuh lebih terang lagi. Dibuat lebih terang. Dibuat lebih dekat, lebih besar. Kemudian tekanannya di perut. Begitu tekanannya di perut, dia sudah mau berdiri saja. Karena tekanannya di perut membuat dia jauh lebih semangat. Kemudian deg-degan, buat deg-degan. Deg-degan.
Kemudian segar, saya bilang gitu. Kemudian ngomong, ayo ngomong. Yang pertama nih, ini yang pertama nih, sambil gerakannya tangannya memukul. Yang pertama nih, napasnya kuat. Yang pertama nih, sekarang oke, mandi subuh, oke. Mau, semangat. Sangat-sangat amazing. Ternyata manusia mempunyai strategi. Anda depresi pun, Anda ada strateginya. Gerakan tertentu yang membuat Anda jadi depresi. Gerakan tertentu yang membuat Anda jadi takut. Gerakan sangat-sangat luar biasa ketika Anda sudah melakukan berdiri di sidi-sidi saya. Oke, kita boleh praktek ketika Anda berdiri. Oke, semua tolong berdiri tegak, sangat-sangat tegak. Cari tempat untuk berdiri tegak, sangat-sangat tegak. Satu kaki maju ke depan, tidak peduli. Tangan ke depan, tangan ke atas, dagu ke atas. Mata dibuat cerah, dada dibuat selebar-lebarnya. Terus kemudian berat badan agak ke depan, lihat ke atas, coba senyum, tarik nafas panjang. Buat wajah Anda seperti orang yang sangat-sangat gembira dan sangat-sangat rileks. Sangat-sangat percaya diri, dada dibuka, tangan ke atas, mata ke atas. Apa yang terjadi? Dengan satu posisi seperti ini. Coba, ingat-ingat kejadian yang membuat Anda malas. Tetap bisa, sulit setengah mati gitu ya. Jadi ini yang terjadi, gerakan kita sangat mempengaruhi emosi kita. Dan gerakan-gerakan untuk orang semangat. Kalau kita ikutin, kita juga akan semangat. Dan masing-masing orang mempunyai strategi yang khas dan unik untuk membuat dia langsung take action. Nah, tugas Anda yang sebelumnya sudah Anda lakukan tadi, yaitu Anda mengetahui trigger apa atau tombol-tombol apa, gerakan apa yang membuat Anda semangat. Dan ketika Anda lakukan, nah sekarang tugas yang ketiga, Anda sama persis. Gunakan strategi yang membuat Anda semangat. Fokus kemana, gerakannya seperti apa, ngomongnya seperti apa. Dan Anda bayangkan Anda melakukan tugas yang membuat Anda takut tadi atau loyo, membuat Anda menunda tadi. Sekarang juga tes, lakukan, rasakan sekarang juga. Katakan lebih keras lagi, penuh suara, gerakannya bagaimana? Anda bayangkan Anda melakukan yang membuat Anda malas, tapi dengan strategi yang membuat Anda semangat. Dan kepingin sekali itu take action, lakukan sekarang juga, go! Lebih semangat lagi, lebih keras lagi ngomongnya. Aha! Gimana perasaan Anda sekarang? Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ketika orang takut, dia mempunyai pola tertentu. Ketika orang malas, dia punya pola tertentu. Ketika orang mau menunda-nunda, dia punya pola tertentu. Nah, tugas kita adalah terus mempraktekkan jurus-jurus yang membuat kita semangat. Dan kita ulangi-ulangi untuk pada waktu kita loyo, kita kena jebret, kita jadi lebih semangat. Oke, sekarang tiba ke tugas untuk CD ke-17. Tugasnya adalah Anda cari satu situasi lagi yang membuat Anda loyo. Anda perhatikan lagi. Tekanan ototnya di mana? Warna apa yang Anda bayangkan kalau ada warnanya? Sebelah mana? Seperti kata-kata yang tadi saya sudah pertanyakan. Anda boleh putar lagi CD ini sehingga Anda tahu. Boleh Anda kembangkan lebih detail juga boleh. Biasanya saya hanya gunakan sedikit saja, yaitu warna yang mewakili dia loyo seperti apa, bentuk yang mewakili loyo apa. Tidak sedetail tadi, tapi detail pun itu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena Anda jauh lebih tahu strategi Anda untuk jadi loyo seperti apa. Kemudian saya biasanya gunakan juga baunya seperti apa, kemudian suara apa yang didengarkan ketika dia loyo, terus kemudian teksturnya, rasanya seperti apa. Kemudian juga saya tanya lagi kalimat apa yang mewakili, gerakannya seperti apa, nafas seperti apa. Sedangkan kalau yang semangat gitu, saya juga tanya warna apa yang mewakili Anda semangat, warna apa yang mewakili Anda berani. Kemudian tekanan ototnya di mana ketika Anda berani. Terus kemudian bentuknya apa, kemudian baunya bagaimana, suaranya apa yang Anda dengar, teksturnya bagaimana, kata-kata apa yang Anda katakan, gerakannya seperti apa, tekanan nadanya seperti apa, keras, yes, apapun. Dan kemudian misalnya ada orang takut, kemudian saya tahu bahwa orang takutnya adalah putih, terus kemudian segala macam bentuknya adalah abstrak, terus kemudian suaranya seperti tidak ada suara, sepi begitu, dia membuat dia takut misalnya begitu ya. Terus kemudian saya tanya, kadang saya panggil aja, warna apa yang buat Anda berani? Ketika go buka, saya kira warnanya apa? Dia bilang merah. Oke. Kata-kata apa yang buat Anda berani? Dahsyat. Ngomongnya nadanya gimana? Dahsyat. Yang lebih mantap lagi gimana? Dahsyat. Tangannya gimana? Dahsyat. Kadang saya cukup dua. Waktu saya mau motivasi, oke, begitu dia lagi takut, misalnya takut apapun gitu ya. Takut megang ular misalnya. Sangat-sangat cepat. Takut naik pesawat terbang, saya bilang, oke, ngomong merah, dahsyat. Ngomong yang mantap, merah, dahsyat. Ngomong merah, dahsyat. Gerakannya tangan sama, go, merah, dahsyat. Dan selalu lujak sebentar bilang, merah, dahsyat, go. Oke. Pesawat terbang, berani, udah langsung seketika berani, sangat-sangat cepat. Pegang ular, oke. Walaupun dia sedikit agak takut, tapi bilang hati-hati loh, ularnya takut sama Anda loh. Anda megangnya harus penuh kasih sayang.
Oke, bilang merah dulu, merah, dahsyat, dahsyat. Oke, megang. Tetap ada rasa takut, tapi dia tetap berani memegang dengan lembut. Tidak seperti tadi takut, tapi langsung seketika bisa berubah. Banyak sekali jurus-jurus seperti ini, tapi ini PR Anda ketahui dengan detail strategi Anda untuk sedih, untuk loyo, ambil satu lagi. Kemudian yang buat Anda menunda tadi apa? Ambil satu lagi, apa sih yang buat saya menunda? Saya mikirkan apa? Saya takut ini, saya gini. Saya merasa begini, strateginya apa? Kemudian yang buat Anda semangat, unstoppable apa? Warna apa yang mewakili unstoppable? Kata-kata apa yang Anda katakan ketika Anda sangat semangat dan sangat berani? Tekanan ototnya bagaimana? Nadanya bagaimana? Apa yang Anda bayangkan? Apa yang Anda pikirkan? Keyakinan apa yang Anda harus katakan? Kalau orang bisa, saya juga bisa. Seperti itu tadi. Kemudian Anda katakan, Anda ulangi, kemudian gunakan strategi yang sama untuk menimpa hal-hal yang membuat Anda menunda tadi. Kemudian rasakan, catat di buku sukses Anda perubahan perasaan ini. Ini tugasnya. Sampai jumpa di CD berikutnya. Pasti bermanfaat. Saya Tong Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.